World Health Organization atau WHO mencatat bahwa bayi yang masih minum ASI tidak membutuhkan tambahan air karena ASI adalah 80% air dan menyediakan cairan yang cukup untuk pertumbuhan bayi. Bayi yang tidak bisa minum ASI dan mendapatkan asupan dari susu formula maka akan tetap terhidrasi dengan bantuan dari susu formula. Jika bayi mendapatkan asupan yang cukup dari ASI maupun dari susu formula ataupun keduanya, maka status hidrasi bayi dalam kondisi yang baik. Jika bayi berusia sekitar 6 bulan, dapat diberikan air putih yang matang, namun tetap tidak boleh mengganti ASI ataupun susu formula mereka. ASI dan susu formula harus menjadi asupan utama bayi sampai usia 12 bulan. Setelah 12 bulan, asupan cairan bayi adalah air putih dan susu, boleh berupa ASI maupun susu sapi. Jika bayi mulai mengkonsumsi makanan padat, mulailah dengan beberapa teguk air putih dari gelas saat mereka makan. Hal ini dapat membantu bayi untuk belajar minum dari gelas serta dapat membantu konstipasi akibat peningkatan padatan pada makanan bayi. Jika bayi hanya mau minum air dari botol, maka harus memonitor dan membatasi asupan air putih yang masuk ke dalam tubuhnya. Perkenalkan makanan padatan secara perlahan dengan beberapa jenis bahan makanan. Pada tahap ini diperbolehkan mendampingi makanan si kecil dengan air putih. Jika bayi baru memasuki tahap ini, bayi dapat meminum air putih kurang lebih 59-118 ml per 24 jam. Mulai dari usia 6 bulan, bayi membutuhkan asupan air kurang lebih 118-177 ml per hari atau sekitar setengah gelas air. Saat usia bayi sudah 12 bulan, asupan susunya sudah berkurang menjadi maksimal 473 ml per hari. Pada tahap ini, Anda harus sudah mengatur pola makan si kecil dengan sarapan, makan siang, dan makan malam dengan bervariasi makanan. Manfaat minum air putih pada bayi usia 6 bulan ke atas selain membantu mereka tetap terhidrasi antara lain, melancarkan aliran nutrisi dan oksigen dalam tubuh serta membantu membuang sisa-sisa metabolisme tubuh, membuat sendi dan jaringan terlubrikasi dengan baik, menjaga volume darah, mengeliminasi kebutuhan jus buah bayi, atau dokter anak menyarankan untuk menghidrasi jus buah sebelum usia anak 1 tahun dan hanya diberikan dalam jumlah yang terbatas. Perut bayi sangatlah kecil. Faktanya perut bayi yang baru lahir hanya menampung 1-2 sendok teh sekitar 5-10 ml saja. Perut bayi kosong dengan cepat, inilah mengapa bayi harus disusui beberapa kali, maka isilah perut bayi dengan hal yang bernutrisi seperti ASI dan susu formula. Jadi, masuk akal jika salah satu resiko dari pemberian air putih pada bayi yang usianya masih dini adalah mengisi perut mereka dengan substansi yang sangat tidak berguna, sehingga tidak ada ruang untuk vitamin, mineral, lemak, dan kalori yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan. Bayi yang terlalu kecil atau kurang dari 6 bulan tidak dapat minum air putih karena memungkinkan resiko berikut ini bisa terjadi. Di antaranya, kurang nutrisi, berat badan yang tidak cukup, penurunan persediaan susu, ketidakseimbangan senyawa dalam tubuh. Bicaralah dengan dokter anak jika khawatir terhadap hidrasi bayi Anda ataupun asupan airnya. Berikut tanda-tanda bayi tidak mendapatkan cukup cairan karena sakit ataupun terlalu panas. Lebih sedikit dari 6 popok basah perharinya, urin berwarna kuning gelap, bibir pecah-pecah, menangis tanpa air mata, kulit kering, mata cekung, lesu, rewel, rasa kantuk yang tidak biasa, tangan dan kaki dingin. Sebagai tambahan, jika bayi menunjukkan gejala dari intoksikasi atau keracunan air, bawalah ke rumah sakit dengan segera. Gejalanya adalah menangis tidak jelas penyebabnya, muntah, lesu, kejang, dan tremor. Demikianlah pembahasan mengenai kapan bayi bisa minum air putih. Apabila ada pertanyaan atau pendapat, bisa tulis di kolom komentar. Serta jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Ayah Bunda Pintar.